Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Akil Latifani Junita Hermawan dari kelas Manajemen Record A. Hari ini saya akan menjelaskan tentang fungsi atau nilai dan prinsip manajemen record atau dapat kita sebut sebagai arsip dinamis. Berikut adalah infografis tentang kearsipan yang saya buat, dan video ini akan berisi tentang penjelasan mengenai manajemen record atau arsip dinamis. Yang akan saya bahas dalam video ini, yang pertama ada apa itu arsip dinamis, yang kedua fungsi arsip, yang ketiga faktor pendukung dalam penciptaan arsip, dan yang keempat adalah pengelolaan arsip dinamis. Istilah manajemen arsip dinamis atau record management merupakan istilah kompleks yang membutuhkan batasan dan pengertian yang hati-hati. Salah satu alasannya adalah karena tidak adanya batasan universal mengenai arsip atau record. Arsip dinamis memuat informasi tentang tugas, garis haluan, keputusan, prosedur, operasi, dan aktivitas sebuah lembaga maupun perorangan. Karena masih digunakan secara langsung dalam kegiatan organisasi, maka arsip dinamis harus diciptakan dan dikelola untuk mendukung aktivitas organisasi. Arsip dinamis harus memenuhi syarat yang ditentukan, yaitu lengkap, cukup, bermakna, komprehensif, tepat, dan tidak melanggar hukum. Jadi, arsip dinamis ini adalah semua arsip yang masih dipergunakan secara langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, dan kegiatan administrasi lainnya. Arsip dinamis juga berarti informasi yang terekam, termasuk data dalam sistem komputer yang dibuat atau diterima oleh organisasi dalam melakukan aktivitasnya. Pembahasan pertama yaitu apa itu arsip dinamis. Record atau arsip dinamis memiliki pengertian sebagai informasi yang terekam dalam segala bentuk. Arsip dinamis digunakan secara langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, penyelenggaraan, kehidupan kebangsaan pada umumnya, atau dipergunakan secara langsung dalam penyelenggaraan administrasi negara. Selanjutnya, yang akan kita bahas adalah jenis-jenis arsip dinamis. Arsip dinamis terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah arsip dinamis aktif. Arsip dinamis aktif merupakan arsip yang masih sering digunakan untuk kegiatan administrasi, dengan kata lain, frekuensi penggunaannya tinggi dan terus-menerus. Kemudian, arsip dinamis inaktif adalah arsip yang jarang digunakan untuk kegiatan administrasi atau frekuensi penggunaannya telah menurun. Yang terakhir adalah arsip vital, merupakan arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional pencipta arsip. Arsip tersebut tidak dapat diperbaharui dan tidak tergantikan apabila rusak atau hilang. Selanjutnya adalah beberapa fungsi arsip dinamis. Yang pertama adalah administratif. Arsip berfungsi sebagai pengambil keputusan. Pihak manajemen arsip dalam kegiatannya tentunya memerlukan berbagai data atau informasi yang akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Data dan informasi tersebut dapat ditemukan dalam arsip yang disimpan dalam berbagai media, baik media elektronik maupun non-elektronik. Yang kedua adalah legal. Arsip menjadi bukti atau legitimasi. Arsip yang dimiliki oleh organisasi berfungsi sebagai penunjang legalitas atau alat bukti sesuai kebutuhan. Yang ketiga adalah finance, yaitu arsip yang berfungsi sebagai keuangan. Yang keempat adalah dokumenter. Arsip dapat digunakan sebagai referensi untuk pencarian informasi pada saat dibutuhkan. Arsip yang diawetkan adalah database yang dapat digunakan sebagai referensi untuk pencarian informasi pada saat dibutuhkan, yang memungkinkan kita untuk mengingat atau melihat kembali arsip yang kita butuhkan. Yang kelima adalah research, yaitu arsip menjadi sumber suatu teori. Dan yang terakhir adalah education, yaitu arsip sebagai pendidikan. Selanjutnya adalah faktor pendukung pengelolaan arsip dinamis. Pengelolaan arsip dinamis terbagi menjadi 5 tahapan. Yang pertama adalah penciptaan arsip, yang kedua penggunaan arsip, yang ketiga pemeliharaan arsip, dan yang keempat penyusunan arsip serta penyimpanan arsip. Yang pertama adalah penciptaan arsip. Arsip dapat diartikan sebagai kegiatan merekam peristiwa dalam segala format dan media dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Penciptaan arsip seperti surat-surat dan manuskrip-manuskrip lainnya, foto-foto, dan catatan-catatan merupakan kegiatan pertama alur hidup kearsipan, yaitu kegiatan memproduksi surat-surat dan dokumen-dokumen tersebut. Yang kedua, penggunaan arsip masih dapat digunakan oleh pejabat dan pegawai untuk
keperluan pemerintah dan organisasi. Sehubungan dengan penggunaan arsip ini, pencipta arsip harus mengikuti tata cara kearsipan termasuk sanksi terhadap peminjaman arsip dan kehilangan arsip. Yang ketiga, pemeliharaan arsip. Pemeliharaan arsip dilakukan untuk mencegah kerusakan arsip yang disebabkan oleh faktor bawaan, yaitu bahan-bahan seperti kertas, tinta, pasta perekat, dan lain-lain yang digunakan untuk membuat arsip, atau karena faktor eksternal yaitu kelembapan, udara terlalu kering, sinar matahari, polusi udara, debu, jamur, dan serangga. Yang keempat adalah penyusutan arsip. Penyusutan arsip merupakan kegiatan pengurangan jumlah arsip dengan cara memindahkan arsip yang tidak terpakai dari unit pengolah ke unit arsip dengan cara memusnahkan arsip yang tidak terpakai dan menyerahkannya kepada lembaga fasilitas arsip. Penyusutan arsip didasarkan pada rencana pelestarian arsip yang mempertimbangkan kepentingan pencipta arsip dan masyarakat, bangsa, dan negara. Jadwal retensi arsip merupakan jadwal yang harus memuat informasi paling sedikit meliputi jangka waktu atau jangka waktu penyimpanan jenis arsip. Dan juga rekomendasi untuk menentukan jenis arsip yang akan dimusnahkan, dievaluasi kembali atau dipertahankan sebagai pedoman pengurangan dan penyimpanan yang akan digunakan. Yang terakhir adalah penyimpanan arsip merupakan kegiatan menata semua jenis arsip dalam suatu tatanan yang sistematis dan logis sehingga dapat dipulihkan kembali secara cepat, tepat, akurat, dan lengkap. Pengelolaan arsip di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan DKI Jakarta. Jadi, pengelola arsip dinamis menjadi tanggung jawab pencipta arsip. Pengelola arsip adalah lembaga negara, perguruan tinggi, BUMN dan BUMD, perusahaan, serta pemerintah daerah. Pengelolaan arsip dinamis dilakukan dengan cara penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, dan penyusutan. Penciptaan arsip menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 dan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 terdiri atas pembuatan dan penerimaan. Penerimaan arsip diterima dari dalam perangkat daerah maupun dari luar perangkat daerah. Setelah terjadinya penerimaan arsip, maka arsip akan didistribusikan secara cepat, tepat waktu, akurat, aman. Jadi, arsip dinamis ini dilakukan untuk kepentingan internal pencipta arsip dan kepentingan publik, yaitu dari pemerintahan untuk masyarakat. Dalam penyusunannya, susunan arsip dinamis ini berdasarkan pengklasifikasian arsip dan berdasarkan daftar arsip. Dalam pemeliharaan arsip dinamis, yang kita lakukan adalah membersihkan arsip, menghilangkan noda, menangani arsip basah, memutihkan kertas, mencuci berkas, serta enkapsulasi. Dalam penyusunan arsip dinamis, kita harus melakukan beberapa prosedur, diantaranya adalah pembentukan panitia, pencocokan fisik dengan daftar, serta membuat daftar arsip usul musnah. Dan selanjutnya akan ada penilaian oleh panitia, dan yang terakhir adalah persetujuan dari pimpinan pencipta arsip. Video ini saya ambil dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan DKI Jakarta. Pada dasarnya, manajemen arsip dinamis merupakan salah satu fungsi penting dalam setiap kegiatan, melalui fungsi organisasi mengenai perencanaan, pengawasan, pengarahan, pengorganisasian, pelatihan, promosi, dan kegiatan manajerial lainnya. Tujuannya adalah untuk menciptakan efisiensi aktivitas penemuan kembali informasi secara tepat, cepat, dan akurat dalam rangka menunjang pengambilan keputusan pelaksanaan operasional umum.